Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan ceramah tentang manaqib As-Sayyidah Babah Khadijatul Kubra sekaligus haul tuan guru kita, tuan guru Adi Kiai Syarwan Abdul Tarbiyah Al-Banjari. Untuk ini kami persilahkan kepada yang mulia Guru Yang Nur fa'alaihi wa'alaihi wa'alaihi masyukuran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhum al-ulama wa ikhtara minhum az-zuhad wal hukama wal qurama wa faddala minhum al-'arifina billahi was-sifat wal asma' وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل الروضة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syahaid anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW, banyak sekali hari ini yang berhadir di tengah-tengah kita, terutama sahibul majlis Habib Zain Al-Futair, ada juga dari keluarga Segaf, keluarga Al-Jufri, Al-Idrus, Al-Hamid, Al-Habsyi, Syawiri, dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf, ulun ada banyak katakan garang-garang biar, namun karena mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan biar berada. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh yang berhadir, yang ulun hormati, yang ulun banggakan, hadirin, hadirat sekalian, mudah-mudahan semuanya yang berhadir mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nazarah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan nazarah pula dari Babah Khadijah Al-Kubra. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ulun meneruskan tausiah, terlebih dulu ulun minta maaf, minta ridha, minta halal lawan biar-biar berataan. Ulun berdiri di sini bukan berarti ulun yang paling ter bukan itu, tapi ulun berdiri di sini karena mengabulkan hajatnya sahibul majlis. Mohon maaf, ulun berdiri di sini. Minta maaf pula kepada tukang setel sound system, tolong kurangiakan efeknya, harus sampai efeknya, ulah bujur ya, harus sampai buangi imonya, cek lagi, buangi lagi, cek 1, 2, cek sedikit lagi, buangi lagi, alisisnya pun masih ada, buangi kan, cek biar jadinya kayak orang muda berapa, kurangi lagi, dikit lagi kurangi. 1, 2, ya dah, oke. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majelis yang sangat mulia, majelis yang menjadi wiridan
bubuhan pian ada di sini, untung benar pian-pian bisi amalan per bulan membaca manaqib Sayyidah Khadijah sebagaimana yang ditulis oleh ulama-ulama kita, bahwa di antara fadilat orang membaca manaqib Sayyidah Khadijah per bulan, di antaranya disebut insyaallah bahasa ulun menyesuaikan profesi masing-masing. Bila orang ini pejabat mengamalkan manaqib Siti Khadijah, lakas naik pangkat. Bila orang di rumah panen taros. Bila orang ini pedagang karena mau bangkrut. Bila orang ini jadi guru, ilmunya berberkat. Bila orang menuntut ilmu, insya Allah berhasil. Sesuai profesi masing-masing. Itu diantara fadilat atau keutamaan kita mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah saban bulan. Tapi yang paling penting dari itu, ada yang lebih penting, yakni melewati kita mengingat Sayyidah Khadijah. Di sini kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah, yang mana disebut oleh baginda Nabi, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku dianugerahkan oleh Allah cinta kepada Khadijah, kata Nabi, dan aku mencintai orang yang mencintai Khadijah. Nah, maka saat kita mengingat Sayyidah Khadijah setiap bulan, mendengarkan kisah Sidin setiap bulan, insya Allah itu menumbuhkan rasa cinta yang kuat dalam hati kita. Makin kita cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka makin terbuka pintu kita mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah yang disimpulkan salah satu ulama sufi, ulama tasawuf. Mereka mengatakan orang yang hendak sampai kepada Allah, wasil ilallah, hendak mendapatkan ma'rifat kepada Allah, mustahil bisa dapat kalau ia belum mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Dalilnya dalam Quran, qul, kata Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai kekasihku Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka iringi aku, ikuti aku, fattabi'uni, umpati gawianku, ya Nabi. Bila sudah mengumpati gawianku, yuhibbukumullah, Allah akan memberikan cintanya kepada kalian. Nah, di sini disimpulkan oleh ulama tasawuf, orang yang hendak mendapatkan makrifat kepada Allah, ia mesti mengantongi cintanya Allah, mesti mengantongi cintanya Allah. Karena yang disebut ilmu ma'rifat, apa rasa ma'rifat itu disebut oleh Nabi, al-ilmu nurun yaqdimuhullahu ala qalbi abdi man ahab. Yang disebut ma'rifat itu adalah sebuah nur yang ditembakkan oleh Allah ke dalam hati orang yang sudah ia cintai. Bila orang itu sudah mengantongi cintanya Allah, ia pasti akan mendapat ma'rifat. Nah, dasar mendapat cinta Allah ini salah satu jalannya mengumpati Rasulullah. Nah, lalu jalan berikutnya supaya dapat cintanya Rasulullah, supaya dapat cintanya Rasulullah, bila dapat cinta Rasulullah pasti dapat cintanya Allah. Jalannya dengan kita mencintai Sayyidah Khadijah al-Kubra. Sebagaimana Nabi menyebut tadi, laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Aku mencintai lawan orang yang mencintai Khadijah. Bila kita mencintai Khadijah, berarti dalam hati Rasulullah kita ini mendapatkan cinta yang khusus dari beliau. Kalau sudah mendapatkan cinta khusus dari Nabi, pasti kita mudah menggapai makrifat kepada Allah. Mudah-mudahan berkat wasilah saban bulan kita mengamalkan manaqib di sini, Allah Ta'ala menjadikan kita beserta anak cucu kita termasuk orang yang wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hari ini di samping kita mengamalkan amalan bulanan, juga kita mengingat akan haulnya Syekh
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil Al-Ganjari, atau yang masyhur dengan gelar Guru Bangil. Pertama, kita akan membahas sedikit tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah manusia pilihan Allah yang paling untung. Kenapa Bapak paling untung? Karena Sidin dipilih untuk mendampingi selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan dalam Wazidah Yahwa Ibn Al-Atha, yaitu ya umma lil batuli busyraki bittisali bil mustafa rasuli busyraki bil ma'iyah. Ya umma lil batuli, wahai umatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, busyraki bittisali, kabar gembira Badar piyanne, himung Badar piyan ini bittisal, karena ada hubungan kuat bil Mustafa Rasuli, dengan junjungan Nabi Muhammad SAW. Busyraki bil ma'iyah, selalu bisa ma'iyah dengan Nabi Muhammad, selalu bisa bersama dengan Nabi Muhammad. Kata ada nikmat yang paling nikmat di atas nikmat yang paling nikmat kecuali berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Ini didapatkan oleh Sayyidah Khadijah. Setiap hari, setiap saat, kurang lebih 24 sampai 25 tahun berumah tangga dengan Rasulullah, berkumpul, tidak pernah berpisah dengan Rasulullah. Untung benar Sayyidah Khadijah, untung di atas untung. Pernah ada disebutkan sebelum Sayyidah Khadijah mendapat suami baginda Nabi, beliau itu pernah diberikan isyarat di dalam mimpi. Suatu malam Sayyidah Khadijah tamimpi, Sidin tamimpi melihat matahari. Matahari turun di Makkah. Imbah itu matahari itu masuk ke rumah Sidin. Pernah tamimpi kayak itu. Maka Sidin bertakun lawan Waraqah ibn Naufal, ahli kitabnya, bertakun apa kira-kira takwil mimpinya. Matahari turun di Makkah, lalu matahari tadi masuk ke rumah Sidin. Apa kira-kira tafsir mimpinya? Kan orang-orang dulu tuh banyak yang ahli takwil mimpi. Wayah ini jarang kita menemui ada ahli takwil mimpi. Kalau ahli banyak. Menulun paling tahu tamimpi itu tamimpi batok tandung. Itu arahnya tahu artinya. Itu diujar dia juga. Jadi orang tuh hari bila tamimpi batok tandung tuh ciri adalah ada dentar. Ya, membibini tapi bebas atau kandung itu ada dentar benar. Hujan, pasti juga bang. Gaya malam tapi bebas atau kandung deh. Bapak deh helm julak ya. Ulun tadi tapi bebas atau kandung. Bagus ya kayak di julak. Artinya ikamnya macam ada dentar. Kawan kamu tak? Ah ini julaknya syukuran je. Lawas juga tak terbayu. Jadi syukuran coba ada yang berdetarnya. Ando jujurlah, aku nak bertakon. Tandungnya tu ikan matok ikan, kamana inya berjalan. Hilir juga kayaknya. Hei, jujurlah sayangnya. Jakanya tandungnya tu berjalan 70, nang datang tu suki kurangnya. Jangan julak je. Ini jujurlah. Kadang-kadang aku mengatakan jujurlah. Ikhwan jadi Mbah Pantok ulun tu tandungnya tu juga hilir tapi Mbah tu ada lawas berguling dia tandungnya tu juga. Nah itulah dia juga. Yang jawabannya berguling 70 rezeki ikam apalagi rasuki. Pastinya Pantok tu berdarah kayak kader aja. Dia julak deh. Kader julak kayak sayangnya dia julak. Jakanya berdarah yang kayak nang tandung tu mematok berdarah dari sikap. Nang berdatang tu bungas banget orangnya. Ada. Memang kata berdarah, makanya itulah pemulaannya batok. Tapi pas ulun di hati, ulun musuh-musuh menjurat keluar dari hati Indonesia. Tahu kan? Yang mimpi diulang-ulang, ngerate. Ada Sayyidah Khadijah mimpinya sahih, dibawa kepada ahli kitab, ditakunakan apa takwil mimpinya. Ujar Waraqah bin Naufal menjawab, nanti suatu saat di Mekah
akan ada seorang nabi yang menjadi penutup para nabi dan rasul, dilahirkan di Mekah dan ia pun berdakwah di Mekah. Lalu nantinya ia akan menjadi suami bagi engkau. Itu belum lagi artinya Sayyidah Khadijah tak mau lawan Nabi. Sudah ada isyaratnya bahwa Khadijah akan menjadi bini Nabi akhir zaman. Makanya Sayyidah Khadijah itu waktu zaman Nabi kita di Anom, masih pemuda, masih Nabi kita tuh gagah-gagahnya, Masya Allah, luar biasa. Sayyidah Khadijah tatkala bertemu dengan Nabi Muhammad, beliau kada mengitihi yang lain-lain, melainkan mengitihi ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ada pada diri Nabi Muhammad. Itu hebatnya Sayyidah Khadijah. Makanya keistimewaan Sidin diberikan ilmu yang luar biasa, kejeniusan akal yang luar biasa. Jadi kalau orang melihat Nabi Muhammad itu kagum, misalnya melihat kemudasan Rasulullah, bagaimana ketampanan Nabi Muhammad, kagum orang melihat. Sayyidah Khadijah ada yang lain diitihi oleh Sidin. Apa yang diitihi oleh Sayyidah Khadijah? Setiap kali Nabi kita Muhammad berjalan, di atas pasti ada awan yang mengiringi beliau. Sayyidah Khadijah ini memperhatikan. Disebut di dalam kitab-kitab bahari, bila ada orang berjalan kayak itu ciri Nabi akhir zaman. Diitihi oleh Sidin. Nah iya, dia Sayyidah Khadijah ini kurangnya berarti ini. Cuma kan belum dilantik jadi Rasul, umur masih 20 berapa kayak itu. Pahadangan belum kawin dengan Sayyidah Khadijah. Itu bujur-bujur Khadijah ini meneliti. Sampai waktu Nabi kita umur 25 membawakan barang Sayyidah Khadijah, dagangan Sayyidah Khadijah. Itu beristilah Sidin menyuruh ada Maisarah sebagai pengawal Nabi kita, mengawali di perjalanan. Maisarah itu jalan lelakian, yang salah paham. Lain Maisarah si karumpangnya taruh gantung. Itu Maisarah yang di Makkah. Itu lakian orangnya, kita salah saja. Apa aja Nabi kedua berbinian nggak bisa saja. Awak pungang. Kalau paham, Maisarah itu lakian orangnya. Nah, Maisarah ini disuruh oleh Sayyidah Khadijah menemani Rasulullah di perjalanan sambil mencek apa yang terjadi di perjalanan. Ternyata selama di perjalanan awan menaungi, karena pernah kepanasan, onta Pak Asia, jadi Nabi laju, jadi Nabi stop, kada bisa onta itu berontak, kada bisa. Pak Asia lawan Rasulullah. Semua tanda-tanda itu dilaporkan kepada Sayyidah Khadijah. Maka tambah cintalah Sayyidah Khadijah. Ini pasti orangnya, ini macam jari laki kok. Itu tahu di sini kisahnya. Kan, untungnya, untung kayak Sayyidah Khadijah, papa laki orang nanggung untung dunia sampai akhirat. Makanya kan hati-hati dengan laki itu. Hati-hati. Makanya mau ada tuh Habib hendak mencari bini, makasih. Berkah kalian. Sulalah Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad, barokah. Ayo. Habib mana pamil bini lah kasih dia dalam dah. Atau guru mana pamil bini lah kasih. Nah, apalagi gurunya Anom, pamil bini lah kasih. Aku sini Anom. Jadi ibarat berjalan itu kan kabenjar sini dan awasi kan dirantau ya Allah. Ada sisi yang saya kau pakai itu. Mahayal aja kan. Kira ada wani juga sama lah. Ada wani juga. Ibarat ciri ada juga begini. Jadi bini aku ada juga ciri yang mulut laki. Mulut pikir, ada begini. Ya Allah. Tahu tak ini dia? Aduh Faisal. Kamu? Wahai agak nasna sudah coba mau punya habis berbahas lagi tahu lain lah. Nah ini Sayyidah Khadijah, wanita yang sangat-sangat luar biasa. Masya Allah luar biasa beliau. Sampai karomatnya Sayyidah Khadijah disebutkan oleh ulama-ulama yang mengerti tentang makom para wali. Lah kita karena mengerti makom para wali, jangan umat pekander. Kita umat taklid aja lawan ahli. Kadang-kadang orang awam bina mustiha
memadahi wali si anu ngejar pangkatnya ini. Siapa gerak kita? La ya'riful wali dan wali. Kada tahu tuh orang tuh wali kecuali wali. Kita diumpat taklid aja. Dan penjelasan dari kitab-kitab salaf kita, ulama-ulama terdahulu kita mengatakan fulan kutub, habib fulan kutub, habib fulan kutub, wali fulan abdal, wali fulan autad. Kita hanya umpat taklid. Adapun membicarakan makom-makom mereka ini bukan kapasitas kita. Bukan urusan kita. Kita kada mengerti itu. Jadi kalau kadusah bakal kancangan orang dulu masalah makom para wali lah. Berujung kita salah menghakiminya. Kita umpat taklid dengan ulama-ulama kita. Sayyidah Khadijah dikatakan oleh ulama yang mengerti tentang makom para wali, Sayyidah Khadijah termasuk waliyah, wali yang mendapatkan ahlul darah, termasuk dalam kategori ahlul darah. Apa arti ahlul darah? Wali yang apabila dipanggil datang menunti orang yang memanggilnya. Itu ahlul darah. Ahlul darah bila dipanggil datang. Contohnya dicontohkan dipanggil dengan ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra, ya ummana Khadijah al-Kubra. Bila kita memanggil maka beliau datang. Di mana guru buktinya Sidin datang, maka kita melihat dosa kalau melihat Sidin datang. Nah pas kita untuk memanggil itu langsung kita adukan permasalahan kita kepada Allah. Ya Rabb, ini berkah Sayyidah Khadijah, berkah suami beliau Sayyidina Muhammad SAW. Ini masalah ulun, ini hajat ulun, ini. Kalau sudah kita melewati wasilah itu, insya Allah lakas kabulnya. Dan ulun pribadi sudah banyak mengalami hal-hal yang di luar nalar, hal-hal yang di luar akal manusia berkat karomat Sayyidah Khadijah. Itu pernah beberapa kali ulun ulang ceritanya di YouTube, pernah ulun ulang di beberapa kali tempat sebagai untuk menambah kuat yakinnya kita kepada kewalian Sayyidah Khadijah. Ketika satu malam ulun jadi imam taraweh, sabida motor ulun juntan maling. Sepeda motornya bahari Mio Sporty tahun 2009. Tulisan di salipor belakang berkat guru. Di tangahan tulisan manis bazaran. Daya ulun tonton pas sembahyang witir rakaat terakhir, rakaat yang satu rakaat itu mendengar bunyi satiraya singgah di halaman langgar. Singgah ada lawas berbunyi sepeda motor dia. Ulun sambil baca Al-Falaq tuh lawan Anas, dalam hati ulun asa sepeda motor seorang. Pinang tuh, pakaian seorang pak. Asa sepeda motor seorang gitu. Kadang boleh bawa orang sakit parah, tak boleh dulu. Sampai titik situ ulun masih berseluruhan dia bahwa itu lain sepeda motor ulun. Wah guru di sembahyang mau jabar, kurang lebih habian gitu. Tapi namanya dari ulun kan, kurang tambah aja namanya apa? Pas untuk baca wirid, bersalaman keluar dari musala langai sabida. Sabu putih tidak ada lagi sabida motor. Panitia, kamu nalik sabida motor ulun di wayahnya. Jangan dia mau kunci kan ada guru, mau kunci bahu. Nah, jangan dia bisa setiap orang kaki membawa. Sekalinya dasar bujur dibawa oleh maling. Ulun bahari zaman hidup sakit, duit dipapadaakan, duit bahari lagi sahabat dapat 50.000 tuh hati berbunga-bunga. Bahari, nukar sebida motor gitu, himong kadar hilang. Dapat kemaling, ya Allah, sakitnya ya Allah, ikan tiba gitu galaunya. Akhirnya pulang ke rumah diantar oleh panitia. Saya pindah motor hilang. Di mana toh di rumah kaum anda? Di halaman juga, anda pakai orang. Ada sepeda motor ulun dipilih paling ya Pak. Nah, jawab iya sudah. Kayak ini aja tuh haidar. Sebutin doa mama amun dasar
duit ikam bahari menukar itu halal, pasti kabulin jar mama. Doa mama ini luar biasa. Mama bertawassul dengan amal soleh, kan dibenarkan kan? Bertawassul dengan amal soleh. Amun tukaran ikam bahari duitnya halal, pasti kabulin sesuai dengan ikan. Ulun selamat deh, mama berucap bagaimana. Ikhtiar yang lain, ulun datang ke kantor polisi, lapor. Ikhtiar berikutnya, ulun mencari kepada tagar, barang sahabat, cari kepada sahabat. Kalau mau disimpan di balik barang tagar, soalnya di belakang langgar itu barang tagar, hutan. Kalau mau dibuat buka ke situ, cari ya di barang tagar. Pahadangan abah besi sintar di barang tagar, paman besi sintar di barang tagar. Ulun mau ujian. Ya Ummana Khadijah Al-Kubra, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Syekh Muhammad Samman Al-Madani, ya Habib Abu Bakar Gersek. 4 orang nih, ulun pengujian 4 orang ini. Nah ulun hiau. Ini sebelum motor ulun cinta kaleng. Ulun kada mau tahu, berarti bahasa ulun lah kayak ulun kada mau tahu, pokoknya bubuhan pian ini lah orang haram. Hubungan piannya orang hebat, pangkat pian tinggi di hadapan Allah. Ulun kada mau tahu, malam ini juga harus tertampung sebelum ulun. Bahasa cakap banget, boleh. Coba di bahasa anak orang kuitan. Ayo lama tukarkan mama sampai dia katanya ulun nangis model kayak itu. Ada kakak anak aja itu. Ulun kayak gitu. 4 orang ini yang ulun panggil karena kita mengaji dengan guru-guru kita. 4 orang ini mendapatkan pangkat ahlul darah. Sayyidah Khadijah, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Samman Al-Madani, Habib Abu Bakar Gersek. Ini yang jelas-jelas disebut ahlul darah. Ulun panggil, ulun hadang apa keajaiban yang terjadi. Jam 9 sabida motor ulun hilang, ternyata jam 10 lewat ada tadangan orang rabah. Dijumlahkan rabah, sabida motornya guru aja mio hilang. Dan tulisan berkat guru, nah iya dia kan sudah motor kita. Rabah palingnya keluar para mata sini. Saking lajunya dia mau bawa hampateng. Rabah keluar di sini. Julun pian tahanlah sepedanya. Kada guru aja kawannya bawa pulang aja. Nah, jangan ini juga. Saya ikut lagi dapat. Saya ikut lagi alang-alang dalam hati ini kasar aja kan. Rumah aja kan yang ampun rumah di manahan tadi selesai dah. Ayo ya Allah, apa lagi dah keajaiban diparapkan sedikit gitu kamu. Ternyata banyak kawan yang membawa nang kawannya yang imbah luka tadi itu dipaksanya dibawa oleh kawannya yang sehat. Ternyata kawannya yang di belakang ini kada tahan lagi. Kawan singgah dulu aja, kada tahan lagi aku aja. Singgah dulu kita istirahat. Singgah akhirnya di kampung, berapa kampung ya dari 1, 2, 3. Kampung yang ketiga dari tempat pencurian. Singgah di kampung yang ketiga, di desa yang ketiga dari tempat pencurian. Singgah ini orang melihat hingga berdarah, ditolong orang, diminumi orang, dimakani orang, kanyang, merigel balik. Pokoknya sudah tuntung di mana sini darahnya, kanyang kalau jangkauannya kita bulikan kan? Bulikan kita. Tapi sebidang motor Rais X jadi kita bawa Mio, kita tinggal di pelataran orangnya. Ini kita menitip, besok kita ambil. Kayak betul rumah akor kah? Akor dia kan rumah. Tuh rumah ada pinandung, bawa itu sebidang turun. Nah, kayak sampai gitu, ngarannya kurang banyak, aku pulang dalam orang rabah pak. Malingnya sudah boleh, polisi lewat. Apa ada yang polisi banyaknya kamu pulang di sini? Atau Pak tadi ada orang rabah aja, mana sepeda motornya aja, tuh tinggal aja. Sini tadi polisi, kamu guru ya, dor ini aja. Kamu ustad ya dor, kah aja. Ya polisi, kemaling tadi, wah, ibaratnya, nggak tahu berapa paling linknya. Kalau tujuan itu buat dia ucap. Cuman malingnya masih diselamatkan oleh Allah. Sampai ia pulih ke kampung dan ia ada tetamu lawan polisi dan amukan massa. Alhamdulillah itu berkat maling mencurikan 9 guru. Ya ada itu berkatnya parut kainnya. Iyalah, ibarat itu luka aja diobati orang. Kan bulik selamat pulang. Ada orang mana pilihnya? Ditangkap polisi kada berkah mencurikan 9 guru. Akhirnya jam 12 malam sepeda ulun itu diketemukan.
dibawa ke polsek kecamatan, ulun ambil di kecamatan, ulun hitung dari Inyaman Juntan sampai Tetamu sepeda motor ulun cuma hilang 3 jam. Alhamdulillah, ini menambah keyakinan bahwa Hubabah Khadijah bujur-bujur termasuk ahlul darah. Ahlul darah. Bujur-bujur karena saat kita panggil, kita perlu beliau mau urusakan masalah kita Allah. Nah, ini karomat yang luar biasa yang Allah berikan kepada istri baginda Nabi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudahan berkat Sayyidah Khadijah hajat kita hadir kabul. Kemudian kita berpindah ke manaqib Abah Guru Bangil. Kai Guru Bangil. Guru Bangil ulama yang hidupnya sederhana, cinta ilmu dan penuntutnya penuh kasih dan berwibawa, dan membawa harum nama Syekh Arsyad Al-Banjariyah. Beruntung yang ngaji dan cinta, mohon syafaat pula darinya. Guru Bangil ini sosok ulama sederhana, penampilannya sederhana, kada mencolok, sampai disebut oleh salah satu anak murid Sidin yang saat ini masih hidup ada di Hulu Sungai, Guru Bangil itu jarang pakai imamah, jarang. Biasa beliau kalau pakai imamah hendak sembahyang. Kalau keluar tuh biasa kopiah biasa di sini. Jarang pakai imamah, memang jarang. Dan pakaian beliau memang bujur-bujur sederhana. Dan sederhananya pakaian Guru Bangil, isi hatinya pun dasar bujur-bujur qanaah dan tawadhu. Bukan artinya kesederhanaan itu untuk dipamerkan kepada orang, adalah guru sederhana tapi pamer ada. Berpakaian kita mesti buruk, baju rapi-rapi, dalam hati mudahan orang mendengar aku wali majuzub. Jadi pakaian kita kayak orang gila, jadi memang wali majuzub. Dalam hati itu kada jujur. Kalau Guru Bangil pakaian Sidin memang sederhana, rancak baju kaos saja, mesin polan, berkapeh gini. Indah itu Sidin duduk di pelataran kitab sebutin di kanan sambil mutalaah. Itu gawian Sidin ketujuh mutalaah. Al-mutala'atu dawaul malali. Mutalaah itu obatnya bosan. Saat kita bosan, saat kita linglung, jenuh menghadapi masalah di dunia, mutalaah. Ini pun orang belajar. Kemana kada belajar, saat jenuh menghampiri kita, maka HP jadi solusinya. Itu orang kada belajar gitu. HP jadi udah itu bang main game gitu ya, kita WA, itu bang Facebook, udah Instagram, Telegram, nanti udah kayak itu bang. Guru Bangil bujur-bujur sederhana. Sampai sosok sederhana ini gawian Sidin menutup diri, kada memamerkan diri saat datang ke Bangil bahwa beliau seorang ulama, kada. Kenapa? Beliau sadar pada zaman itu masih ada yang masyhur. Siapa? Allah yarham Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid masyhur. Jadi Guru Bangil ini ke situ kada datang ke timbul. Karena itu jadi kada ada istilah cari panggung, cari muha, syuhrah, ingin dikenal orang, kada ada. Bujur-bujur tulus ikhlas hati kesana ini memang hanya untuk usaha dulu, hanya berkebatan karena membina umat Nabi Muhammad sampai pada waktunya. Sebelum waktunya beliau tidak tampil. Nah, inilah teladan dari beliau, orang-orang dulu, dan ini kuat dipegang oleh termasuk guru-guru ada di Martapura. Beliau memegang prinsip seperti ini, kagak mau tampil kecuali sudah waktunya. Kada mau tampil. Bila niat kita hendak bertampil, hendak bertampai, niat memang mencari popularitas, niat memang mencari panggung, niat memang mencari subscriber, niat memang mencari followers, maka ini niat bukan lillah, tapi linnas. Dan ini tercela. Tapi kalau sekelas hubungan Sidin, hubungan Guru Bangil dan guru-guru kita, masya Allah, habaib-habaib kita yang dicari cuma ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya banyak bertutup diri tuh. Bertutup dulu. Orang kada kenal dengan mereka. Bertutup. Saatnya diperkenalkan, mau kada mau harus jadi orang terkenal. Karena sudah saatnya. Sebelum itu kada ada timbul.
Kalau kau beristilah berjongol, misalnya apa-apa kelakuan mah aneh-aneh supaya jadi sorotan massa, kan ada niat orang bujur-bujur menunggu waktu yang tepat untuk tampil. Betul dulu. Kalau sudah saatnya dimasyhurkan, oke, tampil. Karena sudah saatnya, dan itu pun bukan kehendak kita, murni kehendak Allah. Allah angkat, angkat. Semua orang mengenal Wan Sidin karena sudah saatnya. Kalau belum saatnya kita berjongkol, bahaya ya. Bahaya ya. Jalan almarhum Abah Haji Guru Sudian Nur bila iwak harwan berjongkol pikiran orang. Ada nah anak membajuri, ada nama ujuni, ada nah hendak parah lagi bisa tro. Kalau betah lagi dah bila karena satu itu pasti jinggar dari harwannya. Ini bahayanya. Nah, di sini kita bisa belajar masyarakat muslimin, ternyata orang mastur lebih nyaman daripada orang masyhur. Orang yang kada terkenal lebih nyaman daripada yang dikenal orang. Jangan kira yang terkenal itu nyaman, karena itu banyak resiko, banyak tanggungan. Adapun yang kada terkenal santai, permasalahannya kada banyak. Itu makanya khususan kepada anak-anak santri yang masih mengaji ilmu dimanapun berada, kalau saatnya kita disuruh guru kita balik ke kampung halaman, jar guru kita jangan apa-apa dulu, ada jenang Tuhan di kampung dan Tuhan berluakan kita harus tampil, kecuali kita bisa tampil namun tak lipin. Atau memang di kampung tuh kada terlalu nalimnya buntat salaman. Kamu sudah buntat salaman nih, mau kada tuh air berjumol ini. Musa orang kada berjumol, babu hujung banyak kematian mayat jalan bukan dia di Karanjang. Hujan jadi suka ya. Oh iya, jadi bukan namanya tunggu sudah gara-gara nalim kada. Maka fardu ain kita berjumol pelajari ilmu lawan bukan sih karena nalim kada. Jadi kalau sudah paham masalah mastur dan masyhur itu, kada ada istilah badadawkian, bahaharatan, hendak berebut panggung, kada ada. Karena mengerti itu. Ini sosok guru bangil seperti itu. Pada saatnya guru bangil dimasyhurkan oleh Allah, tiba-tiba kewangiannya dibuka oleh Kiai Hamid. Apabila Kiai Hamid membuka, saat ada ulama-ulama di Pasuruan misi masalah. Apa masalah umum ini kada mengerti, dibawalah kepada Kiai Hamid. Kiai, kami misi masalah. Tolong biar pecahkan masalah ini. Jadi Kiai Hamid, aku kada ada waktu, kada sempat. Ikam atar teh kawadah Syarwani. Tuh ada di kampung Daur di Bangil situ. Laut Syarwani atar ke situ. Karena perintah Kiai Hamid mau kada mau diatar ke situ masalahnya. Datanglah bubuhan nang alim-alim lah hebat-hebat ini datangi ke situ. Sampai jadi pelatar itu jadi kisahnya guru Bangil itu duduk baju kaos. Tetapi mengikuti kitab sebutin sampai ke situ. Assalamualaikum, salam. Kami disuruh Kiai Hamid ke sini. Oh iya kah di sini? Bukan biar tambah-tambah masalah gini kan? Masalah gini kan? Ini jawabannya nah halaman saano garis nang saano. Kitabnya ada di tangan. Langsung jawabannya langsung. Ini dah ada di baris saano halaman saano. Jadi nomor takon tajuk. Di mana tahunnya? Nah disinilah kontak batin, ikatan antara Kiai Hamid dengan guru bangil itu sangat kuat, luar biasa kuatnya, luar biasa. Dan ini cerita ini kada ampe sampai di situ aja. Nah kekuatan batin Kiai Hamid dengan guru bangil pernah diceritakan oleh anak murid Sidin. Anak murid Sidin ada di tempat kami, masya Allah, alhamdulillah masih hidup. Beliau sepuh sudah, tua sudah, tapi masih istiqomah memimpin majelis. Saat itu Sidin aku pemulaan datang ke wadah Kiai Hamid hendak kehilang. Kan Kiai Hamid ini tamunya antri dia, antri datang wadah Kiai Hamid. Pas aku Sidin paling pembelakangan, pauncitan, anda paling pabihan. Ada ngarannya tulak tadi bepada guru dan guru bangil bepada ulun hendak ke wadah Kiai Hamid. Oh, Sidin, ya datangi aja Kiai Hamid jam saano. Nggih, guru. Datangi. Sekalinya paling pabihan antriannya. Tahulah yang terjadi. Ternyata Kiai Hamid bersuara.
Banjar pada ulu Banjar. Bingung ya orang udah dibukain Jawa Madura. Banjar adalah Banjar di sini ya. Bangka kayak paling pambihan tadi. Saya ya sudah Banjar duluan. Sini. Jadi dari sini pakai kisah. Di mana kisahnya tahu pada aku di Banjar maka paling membelakangkan. Kan ada bapak amal kiai mulai Banjar ada paling pohon cintaan, pohon jual. Disuruh Kiai Hafid terdahulu. Sekali diteliti ternyata ikam di sini ke sini guru bagel apa jorong lainnya. Ini Kiai kan tahu dah. Kisahnya pada disuruh oleh guru bagel. Berarti ikatan batin antara Kiai Hafid dan guru bagel itu kuat banget. Kayak orang dari ada perlu HP. Itu kan ada perusahaan ada paket-paketan gitu. 24 jam non stop. Itu orang dari kita ini bila mau ada pulsa bayinya. Pulsa Anda kurang dari 500 rupiah. Karena kalau telepon pemainnya nih atau minta ongkos sih orang pakai lalu apalagi telepon tuan guru gitu disuruh tuan guru ongkos sih kepala jadi panitia. Ada modal lalu jadi panitia gitu lah. Jangan gitu orang nak menelpon tuan guru tuh dicek dulu pulsa berapa cukup kan dari sama bandir itu kurang. Jadi tuan guru disuruh ongkos sih lantaran sini pemurah juga guru aja. Ada mau kayak itu wah pemurah sini seorang pintar. Ini sosok guru Bangilan Masya Allah. Coba sedikit lah. Kemudian beliau cinta ilmu dan penuntutnya. Guru Bangil memang hobi dengan ilmu dan cinta kepada penuntut ilmu. Menuntut ilmunya dari di kampung, terus ke Darussalam. Selesai Darussalam, beliau pun diantar oleh Datuk Reshmul Anwar Kampung Melayu selaku Mamalinda Sidin disekolahkan ke Makkah lawan Guru Anam Syahrani Kampung Melayu. Kesungguhan beliau menuntut ilmu, bujur-bujur Sidin mengaji ilmu, akhirnya berdua ini digelar dengan mutiara dari Banjar. Dua mutiara dari tanah Banjar. Guru Bangil dengan Guru Anam Syahrani 10 tahun mengaji di Mekah. Di antara guru-guru beliau seperti Syekh Yasin Qadar, Syekh Muhammad Habib Qutbi, Syekh Alawi, abahnya Syekh Muhammad dan lain-lain sebagainya. Banyak guru-guru sini, Syekh Hasan Masyar dan lain-lain sebagainya. Bujur-bujur mengaji akhirnya jadi orang alim. Dan tambah lagi beliau cinta kepada para penuntut ilmu. Itu kalau dalam manaqib Syekh Saman itu tabiatnya mencintai kepada talibul ilm. Orang yang menuntut ilmu, orang yang ahli majelis, orang sekolah pondok itu dicintai, jangan disambati. Ini disambati, orang rajin, orang ke majelis disambati. Betap lalu di hadapan dia, bau surga. Menyambati orang deh. Jadi nang lalu nih amin. Jangan dibalas, membalas bau neraka. Salah seorang itu, orang nyambat bau surga syukur, anggap doa. Seorang membalas bau neraka, berarti mau boleh seorang masuk neraka lah. Nih, naudzubillah min dzalik. Jangan dibalas orang menyambat itu. Bila ada melihat orang kata juga majelis, dukung inya, cintai inya. Orang ke majelis bisa ngerti. Bahaya, dari rajin kalau ke majelis sekali dua pasti masuk surga. Nah ke majelis jangan pasti masuk surga. Nah kita kan bisa majelis sama aja kadang-kadang pasti. Ya, tapi orang menuntut ilmu ada papadah Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Nah, orang yang menjalani jalan ilmu Allah mudahkan jalan menuju surga. Ini ikhtiar. Masalah takdir karena di akhir itu lain urusan kita. Yang penting usaha dulu. Kayak itu orang dan ini ponis dulu. Menuntut ilmu jangan ada pasti masuk surga. Kamu ada sekali ada tuh akhirnya. Ada BJN-nya apa diharap. Berkumpul tuan guru ada bisa, berkumpul habib ada suah. Takut dirangkang hukum kada tahu, berbesuk kami kegarang, dah itu kalau besuk juga, dah tayur buat, kayak itu aja lah kalian, siapa nama sosok kita? La ilaha illallah orang dihapak orang dihina, sama bibinian kalau jadi buntong ada calongan sama lek, apa ya bibinian buntong calongan, mahina lawan kawan narajin tolak sama jenis, umpamanya si Ano kisahnya ada di tulak ke majelis
Tata di luar kalakuan membela. Ada nggak orang kayak mana? Ada. Mau cari ada. Di dunia kayak itu. Kisahnya aja liput karudung panjang karudung bagusan muslim rajin tolak ke majelis sekalinya di belakangnya nampak laki orang gila dia duit banyak sekalinya di belakang kan ada kan di binian bocah kita ya Pak kisahnya rajin untuk ilmu dia ternyata laki orang juga dia aja pian kada boleh mengaitkan kelakuan bejat seseorang dengan majelis itu beda urusan majelis ya majelis kelakuannya kelakuan kan mau dipukul rata apalagi misalnya nama asal majelisnya habis karena sampai tujuan bina muslim aja hadir ke majelis habis kelakuan maka itu jadi seakan-akan habis kan masalah nah itu lebih pintar makanya hidup tuh pintar-pintar masalah kelakuan inya kayak apapun itu urusan inya yang penting inya aku hadir majelis aku nih jangan jujur aku sadar aja aku nih nakal misalnya jangan bibirnya deh aku nih nakal aku nih binian salah bisa suruh kira obat aku sanggup obat suruh kira mabuk aku sanggup mabuk Boira panggil laki orang, aku sanggup dia. Saya udah sanggup, tapi aku ini masih ada maksud untuk jadi orang baik. Aku hendak tahu hukum agama, makanya aku hadir majelis. Adapun kelakuan ini memang belum bisa jadi orang baik, jangan dikaitkan dengan majelis. Paham tak dia? Paham tak? Kenapa kita berbicara ini? Karena rancak kita mendengar itu nah. Ini ya mungkin sudah ada hukum berata atau kalau pukulnya berata. Mesti aja majelis kawan dan itu seakan-akan majelis masalah. Nah, pian untungnya hakun ke majelis. Jaka ini kan ke majelis jelas sudah laki pian itu dekatnya manggil. Untung aja ke majelis bisir repus ya. Jadi laki orang kalau melihatnya gini itu kita frustasi banget pak aja mau aku ambil itu sebelum diri yang gini aku cari lain kita kok untungnya itu lah katakanlah jangan menyamaratakan majelis dengan kelakuan bejat seseorang itu beda urusan sama aja begini ada jadi ucapnya ini mesti aja jilbab bakal karudung panjang kelakuan mana pun baik itu tuh sama saja mana aja bagusnya berjilbab tapi hati ringan lawan kada berjilbab pakaian setengah telanjang tapi hati bersih kira-kira baik mana Bang? Ayo baik mana nih? Nah ianya hati dia dibuatnya biar pakaiannya setengah telanjang itu lah ayo nama baik yang menutup aurat tapi hatinya masih ringan atau orangnya setengah telanjang tapi hatinya tidak bersih baik mana kira-kira jawabannya apa ya? Kada baik keduanya nggak bisa ya? Kada baik keduanya nang dikehendaki itu bermula dari hati yang bersih mudahan kawan tohir umat bersih itu nah ataupun bisa juga bermuara dari penampilan seperti wanita solehah berharap supaya hati pun bisa menjadi bersih bisa juga kenapa? Pakaiannya berapa untuk kayak orang solehah walaupun kelakuan belum solehah masih salah kan gitu jangan dipukul rata gue melatih kada kita kadang-kadang ulun masih sampai gitu ada mahir pak untung tuh macam-macam disambat aja lah nah jangan macam tadi kayak itulah nah jadi cintai orang yang menuntut ilmu penuh kasih sayang dan berwibawa turunan insyaallah beliau luar biasa sini termasuk turunan Datuk Kalapayan dari bini Datuk dari anak Datuk nang Bangaran Sa'idah anak Datuk ini ke bawah menurunkan guru bangir untung yang pernah ngaji dengan beliau
Kita yang kada pernah mengaji, untung karena ada hubungan cinta dengan beliau. Dan Masya Allah lah kalau kita lihat hubungan Guru Bangil, keberkahan Guru Bangil tidak terlepas daripada kecintaan beliau kepada Ahlul Baitnya Nabi. Tidak lepas. Coba lihat. Guru Bangil hubungan kuat erat dengan Ustaz Muhammad Ba'bud. Ustaz Muhammad Ba'bud lawak. Ustaz Muhammad bin Husain bin Ali Ba'bud yang mendirikan Pondok Darul Nasyirin di Lawak, Malang, itu memiliki hubungan spesial dengan Guru Bangil. Sampai-sampai Guru Bangil menitipkan anak beliau paling tua, almarhum Guru Kashful Anwar, dititipkan, disekolahkan di Lawak, di tempatnya Ustaz Muhammad Ba'bud. Tambah lagi kita melihat bagaimana kepribadian beliau menghormati, menghargai, memuliakan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Allah angkat derajatnya berkat hubungan kuat dengan Ahlul Bait Nabi. Makanya di dalam hadis marfu' disebut urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam di ahli baitih. Curi perhatian Rasulullah itu pada engkau memperhatikan keturunan Rasulullah. Di kampung Tian ada Badiam Habib, di kampung Tian ada Badiam Syarifah. Perhatikan itu, maka kalian akan mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad. Habibnya bermaaf, hidupnya kurang mampu, misal. Tian di kampung paham-paham. Ini beliau kurang mampu, apalagi beliau sudah tua, udur, karena kau lagi bercari. Tian paham-paham. Ayo orang kampung, apa nah? Kita nih perkumpulan apa jasa Habib, apa jasa Ifah. Itu melihat rumah Sidin pindah banyak jamu bedah dihanyariakan. Sidin perlu apa dikabulkan. Itu perdebatan. Dan ini salah satu cara paling cepat untuk mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad, melewati kita cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi kepada Guru Bangil. Ini yang diamalkan oleh Guru Bangil. Mulia beliau karena memiliki hubungan spesial dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Abah Guru Sekumpul Bahari. Pernah ada salah satu anak dari Syarifah yang berdiam di Martapura. Ipahnya bermarga Al-Habsyi, anak beliau bermarga Al-Idrus, karena Abah sini dari marga Al-Idrus. Itu menceritakan lagi Abah Guru Sekumpul hidup. Mama Sidin itu sebulan dapat amplop dari Abah Guru Sekumpul. Amplop untuk ibu Ipah. Berapa amplopnya? Beliau menceritakan kepada ulun 5 juta Ustaz. 5 juta untuk uminya anak. Umi anak dapat dari Abah Guru Sekumpul 5 juta. Sampai sebulan gitu. Bayangkan, anak dia yatim di sini. Yatim. Waktu anak masih sekolah di Jawa, umi anak sendirian di Martapura. Tapi ini termasuk orang yang didata oleh Abah Guru, sampai sebulan diunjuki, sampai sebulan diberikan untuk ibu Ipah. Naik pangkatnya Abah Guru. Luar biasa mulianya Abah Guru berkat hubungan kuat, kecintaan kuat dengan Ahlul Bait Nabi SAW. Ini bisa jadi pelajaran yang kita belajar. Bisa jadi pelajaran kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, melewati kita memperhatikan keturunan Nabi Muhammad. Jangan masa bodoh lihat lawan hubungan Sidin. Ada urusan namanya Sidin apa aku? Ini mau ini. Lalu berkat satu hadiah besar bagi dia. Kalau ada di benua Bian, Allah diamkan. Allah suruh Habib atau Ipah tinggal berdiam di kampung Bian. Itu hadiah terbesar untuk umat Bian. Kalau di sini insya Allah banyak kabarnya. Kalau kami di Kalwa itu kalau dihitung itu pastinya sedikit Habib Nur Ipah di kampung kami itu ada banyak. Kan makanya untuk bila ada aja tetamu Habib Nabina belum begini bisa ulun di DP cari bini kapian. Kan ada kayak guru Kalwa kau kapian mencarian di Kalwa. Anda lembalu atau bujang mencariakan ya. Ada di jalur gitu nah. Apa tergantung sidinnya, lagi mau kadenya kayak itu nah. Ada di jalur ada aja. Ada orang balu di Kalurata. Balu ada, tapi kadang mau lagi. Balu nih, siapa tahu pun Habib yang datang mau dari kaya lah. Orang biasa mau punya nerima. Diulur nih kalau mau ada Habib benar ya. Balu kan bergeser. Jaka janda kaya.
Luar biasa. Ada juga menambahi Habib di keluar ya Pak. Menambahi Habib. Dia bilanya Habibnya banyak. Barokah kampung berkah benar gitu. Kita tanya Habib Zaid, Habib Zaid. Sip. Ya Allah ya Rabbal. Ini biar jadi guru bagi dapat kemuliaan luar biasa. Di antaranya berkat memperhatikan anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekelumit atau sekilas tentang guru bangil yang mana kalau kita hendak ulas sejarah beliau panjang dan luar biasa. Cuma ini insya Allah barokah dan ada yang kita ambil pelajaran dari kehidupan cerita kehidupan beliau. Nah, terakhir untuk sampaikan. Kami sedang membina atau membangun majelis jiwa dan kami pun memerlukan dana, dan salah satu ikhtiar kami ada membawa foto itu poster itu yang dikelilingkan oleh relawan itu ibu-ibu bapak-bapak itu poster atau foto Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang jangan mengikuti fotonya. Nah, pernah disebutkan dalam makalahnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar Bondowoso yang diambil kubah makamnya dan tentunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau mengatakan yahsul lin nadhiri rasmuna kama yahsul lin nadhiri syakhsuna. Hasil keutamaan memandang foto kami, memandang gambar kami sebagaimana memandang kami rahatan hidup. Itu makalahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar. Jadi kita berisi gambar wali dan kita mencangangi gambar sidin, insya Allah sama mencangangi sidin rahatan hidup. Kita tidak pernah bertemu dengan Al-Qutub Habib Abu Bakar Gresik. Kita cuma mendengar kisah sidin. Kisah sidin bisa mentarbiyah orang lewat pandangan matanya. Bila sidin mencangangi orang ahli maksiat langsung tobat. Orang yang malas beribadah tambah giat beribadah. Itu sidin mentarbiyah orang dengan pandangan matanya. Kita cuma mendengar kisah itu. Ketemuan sidin tidak sesuai. Salah satu jalan kita supaya ada hubungan kuat dengan sidin, kita membeli poster itu. Nah, di situ ada tadi dikelilingkan, mudahan biar kawa manukaryakan. Hadiahnya di situ 20.000. Jangan pandang fotonya, tapi pandang panggilan yang akan didapatkan oleh kita. Kalau yang bertanya, adakah membawa gambar ulun belum mencetak. Gambar ulun insya Allah kena ready setelah habis fotonya Habib Bakar Gresik, hanya ready gambar ulun yang berbagai macam potongan. Insya Allah kena, insya Allah ada ready spesial dari rilisan dari majelis kami, dan uangnya kami gunakan untuk pembangunan majelis kami. Yang kami bangun itu sudah menelan dana sampai sekarang 350 jutaan sudah, masih PR separuh lagi, 350 juta lagi kita cari. Jadi ulun bergabatan, kadang-kadang ada pekan amal orang mencari dana, ya ulun hadir juga untuk membantu. Bila ulun ada kesempatan, ulun pun mencari dana keseruan juga sesambilan, jadi sambil menjelang minum banyu. Kayak itu nah. Jadi hari ini ulun cuma membawa poster, mudahan tiang kawa membantuiakan. Minta ridho, minta halal biar berkah. Hingga sinilah ulun sampaikan. Mudah-mudahan berkat Sayyidah Khadijah, berkat Guru Bangil, berkat kita berkumpul hari ini, Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah Ta'ala sehatkan badan kita, Allah Ta'ala afiatkan kita, Allah luaskan rezeki kita yang halal. Ada lapar mencarinya, nama belum kawin, mudahan akas kawin. Nama belum bisi anak, mudahan akas bisi anak. Yang sudah bisi anak, mudahan anaknya keturunannya salihin, salihah. Mudah-mudahan nama di sini ada hutang lakas lunas. Mudah-mudahan hidupnya sedang dalam masalah, dikeluarkan dari permasalahannya. Mudah-mudahan kita hidup beriman, meninggal pun nantinya dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Hingga sini kalau sampaikan, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah kita bertemuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, kita berdoa mudahan rancak mimpi Nabi. Kalau
Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita ditakdirkan panjang, mudahan lakas kita tolak haji. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Amurnya umur kita panjang, mudahan lakas jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita panjang, mudahan anak kita pun jadi wali. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudahan kau kawin lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah aja. Jauhkan ke sumur di ladang. Ada aja kamar mandi di rumah. Dan sinilah yang harus sampaikan Guru Irian, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Guru Irian, Guru Cendrawasih, Guru Perkutut, Guru Belibis, Guru Beyong, Guru Gantiong, Guru Buburak. Nah itulah nama-nama guru. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.